Kecelakaan. Bara Sebastian, 25 tahun. Hidupnya sial karena diikuti terus oleh arwah wanita cantik yang tubuhnya sedang terbaring koma di rumah sakit. Karena hanya Bara yang bisa melihat dan menyentuh arwah itu, bahkan menurutnya, Karin bukanlah arwah tapi seperti manusia yang nyata. Bara adalah seorang CEO yang tampan dan satu-satunya calon pewaris perusahaan Neo Group. Namun dia memiliki suatu syarat agar dia bisa mendapatkan warisan tersebut, yaitu harus menikah. Sementara dia memiliki sifat yang tertutup dan tidak pernah berkencan sama sekali. Sehingga dia terpaksa menikahi gadis koma yang arwahnya terus mengikutinya. Wanita itu bernama Karin Juliana Keanu, 23 tahun. Dia diberi waktu 30 hari untuk menyerap energi dari pria yang bisa menyentuhnya dengan catatan pria itu harus mencintainya dengan setulus hati. Apa Karin bisa membuat Bara jatuh cinta? Apakah Karin bisa hidup lagi? Jika Karin terbangun dari komanya, apa dia bisa menggali atau bisa mengenali Bara atau kembali dengan kekasihnya? Brum, brum, brum. Suara knalpot motor berderu menggema di setiap sudut jalan raya itu. Tak kalah dengan suara penonton di sana yang sangat ramai. Di area yang selalu mereka jadikan tempat untuk pembalap liar. Bara yang melewati jalan tersebut hampir saja tertabrak dengan sebuah motor sport yang berwarna merah. Sampai Bara keluar dari mobilnya. "Hei Bung, kalau mengendarai motor hati-hati. Bagaimana kalau kamu tertabrak olehku?" Orang yang mengendarai motor sport berwarna merah itu hanya melambaikan tangan dan kembali menjalankan motornya. Dasar bocah nakal. Bara kembali masuk ke mobil dan melanjutkan mobilnya. Dia sudah janjian dengan seorang wanita malam ini. Ternyata orang yang mengendarai motor itu bukan bocah dan bukan juga lelaki, melainkan seorang gadis cantik. Gadis itu bernama Karin. Karin adalah anak dari pengusaha terkenal bernama K Group. Namun, dia sering mengikuti trek motor dari dulu. Hidupnya memang susah diatur. "Sorry telat," ucap Karin. Pandangan Karin tertuju pada kakaknya yang ada di sana, Elsa. Elsa memang sering meluangkan waktu untuk melihat pertandingan adiknya. "Kak Elsa," seru Karin. "Semangat," ucap Elsa dari kejauhan. 8 buah motor sport telah berjejer rapi menunggu aba-aba dari gadis seksi yang membawa bendera di depan sana. Gadis seksi yang membawa bendera itu mengacungkan jarinya, pertanda dihitung akan dimulai. 3, 2, 1. Gadis seksi itu pun mengibarkan benderanya, pertanda permainan telah dimulai. Para pembalap di sana menarik gas hingga batas maksimal yang mereka bisa. Weng. Kedelapan motor tersebut akhirnya melaju meninggalkan garis awal. Mereka saling salip menyalip, tentunya memperebutkan posisi ke-1. Karin yang saat itu di posisi keempat memacu motor besarnya dengan kecepatan penuh. Dia bisa menyalip 2 motor sekaligus. Dia menancap gas kembali dan menyalip motor di depannya lagi hingga berada di urutan kedua. Dan terjadi persaingan sengit di antara Karin dan David. David adalah saingan Karin dalam balap motor liar ini. David dendam karena beberapa kali dia ditolak cintanya oleh Karin. Karena dulu suatu kali saat satu kuliah yang sama. "Karin, Karin, David, David." Para penonton bersorak memanggil nama mereka sambil bertepuk tangan dengan meriah. Mereka terus saja saling salip menyalip. Karin berhasil menyalip motor sport milik David. Tak berselang lama David berhasil menyalip motor sport milik Karin dengan sedikit menyinggol motornya hingga Karin hampir saja kehilangan keseimbangan. "Brengsek," gerutu Karin. Kalau saja dia tidak konsentrasi bisa terjatuh. Dia menancap gas kembali motornya dengan kecepatan penuh dan berhasil menyalip motor David di detik-detik menuju garis finish. Hanya berbeda beberapa detik saja. Shit, David tidak terima dengan kekalahannya. Dia menatap sangar pada Karin. Para penonton bersorak menyambut nama Karin berkali-kali. "Karin, Karin, Karin."
Karin membuka helm berwarna merahnya yang serasi dengan motor sportnya yang berwarna sama, hingga terlihat jelas wajah cantiknya. Selamat ya Karin, banyak para pria mengucapkan selamat pada Karin. Banyak yang ingin mendekati Karin, tapi Karin sudah memiliki tambatan hati, yaitu Revan. Namun sayangnya Karin dan Revan harus menyembunyikan hubungan mereka karena persaingan bisnis kedua orang tuanya. Karin menghampiri Elsa, saudara rasa sahabat, walaupun mereka saudara tiri, mereka tampak begitu akrab, dan Elsa yang menjadi mak comblang hubungan Karin dan Revan. Selamat ya adikku tersayang, Elsa memeluk Karin. Karin membalas pelukan kakaknya. Kak, aku duluan ya, hari ini Revan pulang dari Jepang, aku ingin menemuinya, pamit Karin pada Elsa. Elsa menganggukkan kepala, Karin pun memacu motornya. Sementara itu, Elsa memberikan kode kepada David dengan sebuah anggukan. David tersenyum manis, ataupun tersenyum sinis. Dia segera pergi memacu motornya mengikuti Karin. Saat di perempatan jalan, begitu melihat motor Karin yang berada di depannya, David menyenggol motor Karin sampai Karin kehilangan keseimbangannya dan hampir terjatuh. Dia tak sadar, di depan ada sebuah mobil yang membunyikan klakson dengan keras. Jeger! Mobil itu menabrak motor Karin hingga Karin terpental berjauhan dengan motornya. Karin bangkit lagi dan berlari menghampiri motornya yang rusak. Namun dia melihat ada seorang wanita yang tergeletak di aspal dengan kepalanya yang terluka dan banyak mengeluarkan darah. Karin shock, ternyata itu adalah tubuhnya sendiri. Mengapa aku ada di sana? Bahkan beberapa orang bisa melewati dirinya. Tidak mungkin, apa aku sudah mati? Harus menikah. Tidak mungkin, aku tidak mungkin mati. Karin menangis jadi-jadinya. Dia terus melihat tubuhnya yang banyak mengeluarkan darah. Karin, kau harus hidup, kau tidak boleh mati. Bukankah hari ini kau akan memberitahu papa bahwa kau dan Revan akan menikah? Karin berbicara pada dirinya sendiri. Karin dan Revan memutuskan untuk memberitahu kedua orang tua mereka tentang hubungan mereka dan ingin segera menikah. Menjalani hubungan selama 3 tahun, pastinya mereka sudah sangat saling mencintai. Wiu, wiu, wiu. Suara ambulan nyaring terdengar. Ambulan sudah berada di lokasi dan para petugas ambulan segera membawa tubuh Karin ke dalam. Arwah Karin mengikutinya. Dia masuk ke dalam ambulan itu. Karin mencoba untuk masuk ke dalam raganya, namun dia terus terpental, tak bisa memasuki raganya. Seakan seperti magnet yang memiliki kutub yang sama. Karin sangat merasa frustasi. Dia belum siap untuk mati. Tidak bisa, aku tidak boleh mati sebelum menikah dengan Revan. Sementara itu di sebuah restoran mewah, Bara sedang makan malam bersama dengan wanita cantik. Terima kasih sudah mau makan malam denganku, kata seorang wanita yang bernama Jessica. Ya, sama-sama. Aku bersedia makan malam denganmu karena untuk membahas pekerjaan, ucap Bara dengan tenang. Apa tidak bisa saja kita membahas masalah pribadi? Sebelum Om Ferry dan Tante Diana meninggal, kedua orang tua kita sudah menjodohkan kita. Jessica memang begitu sangat mencintai Bara dari dulu. Jessie, kau tahu kan aku sama sekali tidak tertarik untuk menjalani hubungan dengan siapapun. Dan kamu sudah seperti adikku. Bara memang tidak tertarik untuk berhubungan dengan siapapun karena itu belum ada satu orang pun yang mampu melunakkan hati Bara, seorang CEO sekaligus calon pewaris tunggal kekayaan Neo Group. Aku yakin suatu hari nanti aku pasti mendapatkan hatimu, Bara, ucap Jessica dengan penuh rasa percaya diri. Bara tidak ingin mendengarkan ucapan Jessica karena dia hari ini janjian dengan asisten Joe. Bara pergi begitu saja. Dia pulang ke rumahnya dan yang megah itu. Di sana dia tinggal sendiri karena tidak nyaman tinggal dengan orang asing. Bara menelpon asisten Joe. Asisten Joe, sekarang saya ada di rumah. Kau boleh ke rumahku. Baik, Tuan. Selang belasan menit kemudian asisten Joe tiba di rumah Bara. Asisten Joe memberikan surat wasiat dari Tuan Ferry yang akan menyerahkan seluruh hartanya pada Bara jika Bara sudah menikah di usia 25 tahun. Namun jika Bara belum menikah juga, maka seluruh warisan akan diberikan pada asisten Joe, kepercayaan ayahnya. Bara menggeleng-gelengkan kepala. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa ayahnya bisa menyamakan dia dengan asisten Joe. Apa kau yakin ini wasiat dari ayah? Jadi jika aku tidak menikah maka seluruh saham Neo Group jatuh ke tanganmu. Bara sama sekali tidak mengerti dengan jalan pikiran sang ayah. Mungkin dulu karena
kedua orang tuanya membawa asisten Jo dari panti asuhan. Ya benar Tuan, tapi saya tidak tertarik untuk menjadi seorang CEO. Saya akan terus menjadi asisten Anda. Asisten Jo memang dari dulu selalu melindungi Bara, tuan mudanya. Ya sudah, kalau begitu aku tidak perlu menikah, ya kan? Kalau Tuan tidak menikah, itu artinya semua harta ada di bawah kekuasaan saya. Saya akan membagikan seluruh harta itu ke semua anak jalanan, panti asuhan, dan jompo sampai habis. Bara mengeluh, bukankah hampir tiap bulan kita sering berbagi ke sana? Asisten berusia 28 tahun itu tak kalah dingin dengan Bara. Aku akan memberi kamu waktu 30 hari Tuan, segeralah menikah.